Hanya Engkaulah yang kami inginkan, hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Kami waktu memandang keindahan-Mu, kemuliaan-Mu, kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu panjang lebar tinggi dalamnya. Kami melihat beholding the glory of God. Kami memandang kemuliaan-Mu, dan kami tahu kami dipenuhi oleh kepenuhan-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh lihat lagi keindahan Yesus. Kami duduk sidangan Raja, kami boleh memandang kepada Raja segala Raja, kemuliaan-Mu, keindahan-Mu. Kau indah dari segala sisi, depan, belakang, luar, dalam. Waktu Engkau kuat, Kau tidak sombong. Waktu Engkau lembut, Kau tidak lemah. Engkau sekuat baja, Kau selembut sutra. Engkau Raja segala Raja, Kau sekaligus hamba yang melayani. Engkau Gembala yang agung, Gembala yang mulia, sekaligus anak domba yang disembelih. Engkau Tuhan semesta alam yang menyediakan makanan roti yang untuk kami makan setiap hari, dan Kau sebut sekaligus roti hidup yang kami makan. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Buka pintu mulut perkataan anak-Mu ini, sampaikan firman-Mu. Kau yang mengenyangkan, Kau yang memuaskan, Kau yang memberi kehidupan yang baru, Kau berikan kesegaran, memberikan kekuatan. Kau yang merestorasi anak-anak-Mu, restorasi Yesus. Tahun 2015 ini kami tahu tidak akan meleset, tidak akan tidak terjadi, tapi pasti terjadi. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk tahun-tahun yang hilang, yang masa lalu. Sekarang tahun-tahun itu Kau kembalikan kemuliaan, kehormatan berganda Tuhan. Apapun yang dimakan belalang-belalang apapun, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Apapun yang hilang, baik tubuh, jiwa, roh, semuanya dipulihkan. Jiwanya dipulihkan, direstorasi, kesehatannya direstorasi, dan semua pekerjaan bisnis usaha apapun direstorasi. Terima kasih Bapak untuk perkara yang ajaib yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap orang yang datang Tuhan boleh menerima kebaikan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya dan sepakat katakan amin. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan sekali. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Haleluya. Selamat datang untuk yang baru datang di Gereja Cipta Baru. Terima kasih. Ya, sebenarnya sebenarnya apa yang saya mau sampaikan hari ini itu terusan yang minggu lalu ya, tapi ya memang ada ikhlas sebenarnya. Ya karena ada terus setelah yang sudah datang tadi ya, kita udah lihat tadi bahwa tahun ini adalah tahun restorasi Tuhan ya, Lord Restoration ya. Jadi kita berkata Tuhan restorasi, dan itu jadi. Kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya yang lebih concern gitu, yang lebih kalau bahasa yang sering kita dengar yang lebih rindu ya. Karena sebenarnya dia yang lebih gemes gitu ya, yang lebih gemes untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Ya, karena kalau kita nggak ngerti itu, kita pikir Tuhan itu kayak pelit gitu ya, stingy. Apa tuh? Mesti ayo dong Tuhan. Ya kamu doa dulu. Ya udah Tuhan udah doa. Doa dulu 3 jam, ya doa 3 jam. Puasa dulu. Kayaknya Tuhan tuh susah aja, nuntut terus. Ya. Ya mungkin itu cara berpikir kita yang lama, dan nggak ada salahnya dengan doa, nggak ada salahnya dengan baca Alkitab atau ke gereja atau apapun ya. Tetapi yang salah kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya dipuaskan atau kita hanya layak kalau kita melakukan ini dan itu ya. Nggak begitu kata Alkitab ya. Karena begitu itu di perjanjian yang lama ya, perjanjian jika maka, perjanjian kalau kamu baik ya berkat, kalau kamu tidak baik ya kutuk. Di perjanjian baru kita sudah tahu bahwa
Tuhan sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai. Sama-sama katakan sudah selesai. Ya, kalau Tuhan yang bilang sudah selesai, saudara percaya nggak percaya tetap sudah selesai, saudara. Ya, cuman persoalan nikmati nggak nikmati, ya itu yang makanya Rasul Paulus di kitab Galatia itu bilang, kamu bodoh gitu ya, kamu lepas dari Kristus, kamu Kristus become no effect dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena kamu mau justify terus, mau membenarkan diri itu kebenaran dengan kebenaran diri. Kelihatannya bagus, kelihatannya oke, tapi itu kembali kepada covenant yang lama. Nah, covenant yang baru apa? Tadi kita berjaman terus, covenant yang baru ada pengampunan segala dosa. Sama-sama katakan pengampunan segala dosa. Ya, kita aja. Apa iya sih? Dosa kita yang masa lalu, masa sekarang, masa depan sudah diampuni. Amin. Kalau yang masa lalu, masa kini, oke lah Pak, ya kan? Tetapi kalau yang future Pak, kita belum hidupi loh. Ya, mungkin otak kita berproses, mungkin sebagian kita berkata, oh nggak bisa gitu dong, ya kan? Saudara, saya mau tanya, 2000 tahun lalu dosa kita future semua nggak? Halo? Masa depan nggak? Masa depan. Siapa yang yakin dosa kita masa depan semua? Oh, ada yang lahir 2000 lebih ya. Dosa kita masa depan semua, amin. Ya, saya lahir 1963. 2000 tahun lalu, 1963 masa depan kan? Masa depan. Ya. Dan 2000 tahun lalu waktu Yesus tergantung di antara bumi dan langit, tergantung mengikul semua dosa kita. Di situ dia katakan sudah selesai. Amin. Ya. Dan belief ini itu meruntuhkan semua yang buruk, yang jelek, iblis segala macam tidak bisa lagi menjambat kita. Kita hanya ada berkat dan berkat. Sama-sama katakan berkat dan berkat. Ya, karena itu yaitu pendahuluan. Saya percayalah kalau saudara mau terus mendengar ya karya Yesus itu, dan itu yang memerdekakan kita. Itu yang firman Tuhan yang bilangnya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, saudara ya datang di tempat ini, kita akan hanya memberitakan yang memerdekakan itu. Ya, saya sangat percaya seperti itu. Ya, cuman karena minggu lalu dan kita bicara tentang si Yusuf ya. Saya ingetin lagi lah ya sedikit bahwa seluruh Alkitab kita itu adalah foto album Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita bisa melihat Yesus di seluruh kisah di dalam Alkitab. Amin. Amin. Ya. Bahkan kemarin Martin ngomong sama saya, Pak, tahu nggak buluh yang terkulai patah tidak dipatahkan? Ya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Tapi kita lihat orang yang udah setengah mati tetap bisa hidup lagi, bisa ini lagi. Saudara tahu nggak di Alkitab dikatakan bahwa itu bicara tentang Yesus. Ya, Yesus di kayu salib itu benar-benar udah kering gitu, habis waktu ditimpa murka Allah itu. Tapi nggak sampai padam. Artinya apa? Korbannya nggak kalah dengan murkanya. Artinya gini, murkanya itu korbannya lebih daripada murkanya, cukup. Ya, dan sampai padam habis minyaknya tuh. Ya, kenapa? Saudara tahu dia kering supaya kita basah. Tadinya dia basah supaya kita kering. Itu terjadi pertukaran. Ya, pertukaran. Sama-sama katakan pertukaran. Ya. Dan bagaimana dikatakan bahwa dengan begitu dia menggenapi, dia menguphold, meninggikan hukum. Hukum itu diselesaikan sama Tuhan di kayu salib. Amin. Ya. Jadi saudara dan saya berkata, I am the righteousness of God in Christ. Itu secara legal standingnya itu kuat. Ya. Tapi kalau saudara bilang, saya mau lakukan sendiri, saudara nggak perlu di dalam Yesus. Kalau memang bisa,
Tuhan sendiri. Tuhan, saya sudah bisa mengerjakan seluruh perintah hukum dan saya sudah taat. Ya, tapi saya bilang saya nggak percaya orang kayak gitu ada. Yesus, karena firman Tuhan, karena nggak ada satu pun yang benar. Saya tinggal memilih mau di luar Yesus atau di dalam Yesus. Di dalam Yesus, amin. Ya, kalau ini saudara dan saya, ini Yesus, firman Tuhan, kita di dalam Yesus. Ya, yang hanya kelihatan hanya Yesus. Saudara bisa usaha apa di dalam? Saudara hanya tetap percaya saudara di dalam Yesus. Amin. Halo, amin. Ya. Nah, karena itu kita bisa melihat Yesus di seluruh Alkitab. Ya, Tuhan Yesus waktu jalan, waktu bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan ada suatu cerita, dia menunjukkan dirinya, dia nggak nunjukin dirinya. Dia jalan barengin sama Kleopas. Ya, saya nggak cerita itu, tapi saya mau kasih kita benar-benar bisa melihat iya ya. Dan Kleopas dibilang dua murid Yesus ya, jalan dari Yerusalem turun ke Emmaus. Dan waktu mereka jalan, mereka Tuhan Yesus samperin dan dia bilang, ini bicarain apa sih dia? Lu nggak tahu peristiwa hari-hari ini bahwa kejadian ini ada nabi, ada Yesus yang wah kita harapan tadinya dia jadi raja bagi kita Israel, tapi ternyata dia mati sekarang disalib. Terus pagi-pagi ramai lagi nih murid, ada perempuan-perempuan dari beberapa murid bilang, no, itu bangkit. Ya, saudara, memang dari dulu bicara tentang Yesus mati bangkit itu default kita nih, tubuh kita nih susah untuk percaya. Ya, jadi betul nih, kita mengerti bahwa amazing grace itu kalau nggak by grace nggak bisa memang. Saya akui aja, saya cuma amazed saja, Tuhan tuh amazed saja. Makanya Tuhan bilang ini, udah dia cerita gitu, lu bodoh ya, gitu kira-kira ya. Tuhan sedang prihatin ya, saya nggak tahu, saya pikir nadanya bukan bodoh lu, bukan ya. Hei, kamu orang bodoh dan hatinya lambat gitu, slow heart. Kamu nggak percaya apa yang ditulis di kitab-kitab Nabi. Nah, dari kata-kata itulah kita mengerti. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan dirinya dari seluruh Alkitab, dari kitab-kitab Musa dikatakan sampai kitab Nabi-Nabi. Karena di situlah makanya kita bilang seluruh Alkitab saudara adalah foto album Yesus. Saudara harus bisa lihat Yesus. Ya. Oh, jadi susah Pak. Ini effortnya jadi susah. Bukan. Ya, saudara, hari ini minggu lalu mungkin ada beberapa mungkin nggak tangkap ya. Kita bisa lihat Yesus di dalam Yusuf. Ini kisah Yusuf, ya. Tetap kita lihat Yesus. Kita lihat bahwa bagaimana saudaranya Yusuf yang seibu namanya Benyamin, ya. Dan kita mau lihat lagi, kita mau lihat gimana Pak Yesusnya Pak. Bagaimana Yusuf itu dibawa dari rumah bapaknya jadi budak, jadi orang tertuduh, nggak salah apa-apa. Bukankah Yesus seperti itu? Dari rumah bapak dia turun ke bumi, nggak bikin apa-apa, tetapi dia lahir di rumah Yusuf dan Maria di kandang binatang, di tempat yang paling rendah. Ya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia raja segala raja yang melayani, tadi kita dengar. Itu nggak mudah, tetapi itu fakta, itu kenyataan buat apa? Buat menembus saudara saya. Ya, Yusuf ketemu Benyamin, ya, dengar saudara-saudara cerita tentang bapaknya, saudara cerita tentang ya bapaknya terutama ya, dia nangis. Kenapa Yusuf nangis? Yusuf begitu kasihnya, ya. Yesus begitu mengasihi saudara saya, amin. Ya, itu yang kita tangkap, itu yang kita lihat. Ya, makanya dikatakan itu gambaran Yesus. Kita bisa melihat bagaimana kalau kisah Yusuf
bahwa Tuhan mengirim. Dia bilang Tuhan mengirim aku supaya menyelamatkan kamu. Ya, Yesus lebih mulia, amin. Yesus lebih hebat, amin. Untuk menyelamatkan saudara saya, Dia rela turun ke bumi. Dia memberikan segalanya. Dia dianggap sebagai pencuri di tengah-tengah salib, dimasukin penjara, dikebukin, dipukuli. Saudara, kita lihat seperti itu. Untuk siapa? Sebenarnya waktu saudara datang untuk 12 suku Israel. Untuk ya saudara 12 suku kan cuma 11 Pak, Benyamin. Benyamin jadi ada Manasya dan Efraim jadi 12. Ya. Buat gambarannya buat seluruh ya anak-anak Tuhan. Tetapi Benyamin itu gambaran seibu dengan Yesus, dengan Yusuf. Ya, dia lihat anak yang seibu. Grace to you, kasih karunia kepadamu. Saudara saya bisa jadi satu ibu. Ya, Yesus kakak sulung kita. Itu kasih karunia. Amin. Siapa kita? Apakah kita lebih bagus dari teman-teman SMA kita kalau kita lagi reuni? Atau teman SD kita? Mungkin enggak. Mungkin kita paling bawah pada waktu itu. Ya, mungkin kita paling nggak terlalu pintar, ya. Tapi Tuhan pilih kita. Itu grace, itu kasih karunia. Hanya karena kasih karunia, amin. Ya, kamu diselamatkan oleh iman. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata Tuhan. Ya, hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatanmu. Ya. Nah, jadi kita lihat lagi, ya. Kita lihat di soal kita, iya ya. Supaya apa? Supaya mungkin Tuhan melihat kita ada suatu, iya ya, ada suatu kisah supaya manusia itu bisa ngerti, ya, bahwa Yusuf karena Tuhan, ya, dia itu bisa menyingkapkan mimpi raja dan benar, ya. Pada waktu kelimpahan dia kumpulin semua gandum, ya, dibuat lumbung-lumbung di seluruh Mesir. Saudara bisa baca ceritanya di Kejadian 1:42, ya. Dan kemudian kelaparan. Ya kenapa? Karena ada 7 tahun kelaparan. Tahun pertama saja, saya nggak tahu bulan keberapa, ya, itu gandum habis di seluruh dunia. Ya, habis. Ya. Dan orang Mesir dan orang luar Mesir mulai beli gandum. Dan ini mulai masuk, ya. Itu minggu lalu, ya. Itu saudara-saudaranya datang. Ya, dan saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, ya, dan mereka bawa uang. Teman Yusuf bilang, lu bohong, lu apa, mata-mata, nanti dia dikasih. Ini cerita yang minggu lalu. Pulang dan ditahan si Simeon, giring, ya, ditahan, dan kalau nggak bawa Benyamin nggak akan boleh balik lagi, ya. Tapi setahun kemudian kelaparan itu makin hebat. Baru tahun kedua, saudara, mereka kepaksa harus pergi lagi, ya. Dan waktu mereka pergi, Yehuda bilang, pakai jaminan saya deh, anak saya, ya, karena Yakub nggak kasih Benyamin, ya. Yakub bilang gini, lu udah matiin anak, udah hilang anak Yusuf, sekarang Simeon hilang, masa Benyamin yang ini belum mau hilangin lagi? Nggak bisa. Ya, artinya apa, saudara? Orang itu kalau ngelihat bahwa Tuhan itu nuntut dari kita, ya, satu ketika kalau jujur, orang dikata gitu, Tuhan nggak sanggup, ya. Tapi mereka nggak tahu bahwa Tuhan itu ternyata bukan mau ambil, tetapi mau supply. Ya, katakan supply. Ya, saudara ingat itu aja udah lumayan, saudara, ya. Kenapa? Karena waktu mereka pulang pertama kali itu uang mereka dikembalikan semua, dan mereka makin takut
Kenapa? Kalau saudara melihat grace, kasih karunia dengan kacamata hukum Taurat, saudara akan ngeri lihat grace. Saudara makin tahu, Tuhan ngasih nih. Waduh, Tuhan udah kayak minggu lalu ya kita dengar ya. Tuhan udah kasih berkat, kita udah siap-siap. Kena badai, pasti kena badai. Kan gantian dong. Kata orang dunia gini, hidup itu nanti kalau udah di atas, tinggal tunggu ke bawah lagi, gitu kan? Kayak roda katanya. Pertanyaan saudara, apakah saudara sebagai orang Kristen begitu? Halo? Tidak, amin? Firman Tuhan bilang apa nah? Waktu engkau naik. From glory to glory. From faith to faith. Terus naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Itu firman Tuhan. Ya kan? Dari mana kita bisa? Hanya karena percaya. Hanya karena kasih karunia. Ya, tetapi kalau makanya waktu mereka kembali, mereka bilang, wah ini pasti ada. Nah, diri kita mulai ya. Yusuf masuk pas ketemu kedua kali, dia bilang, siapin makan. Waktu mereka mau terima makan aja, mereka itu udah cemas setengah mati. Waduh, kita disergap deh. Oh, ini aneh. Ya, makanya gak heran. Ya, kalau orang bilang ini, tuh di JJB itu hanya diberitakan kasih karunia, hanya diberitakan kebaikan Tuhan. Ya, sesat tuh ngeri. Kok ngeri? Aneh kan? Ya enggak? Tapi itu lucu manusia tuh. Ya, dikasih cuma-cuma, diberikan oleh Tuhan. Ya, dan dia curiga sama Tuhan. Masih Tuhan ada maunya. Ya, makanya kan, karena apa? Karena kita dijejelin dari kecil bahwa tidak ada makan siang gratis. Semua harus bayar harga. Ya, karena itu semuanya waktu Yusuf bilang ini, enggak, itu tuh, saya udah terima kok uangnya. Tuhan itu memberikan kamu harta terpendam. Ya, sudah boleh baca. Diberikan harta, diberikan treasure, ya, tetap dia tegang. Dari mana? Bohong nih pasti nih, kita disergap. Ya, sampailah mereka duduk sidangan dan mereka mulai nggak ngerti, ya kan? Orang Mesir sendiri, mereka sendiri, ya, dan bersama Yusuf. Berarti Yusuf menempatkan diri bersama-sama orang Yahudi. Orang Mesir nggak makan sama orang Yahudi, nggak bareng. Dan mereka itu terus tegak. Dan waktu diberi makan, ya, Binyamin mendapat 5 kali bagian. Ya, jadi kalau saudara lihat tangan saudara, ya, dan kembali semua tangannya 2 kan ya, kalau dia itu ada 5 sama 5, amin. Ada grace, 5 itu angka kasih karunia, berkat dan berkat, amin. Ya, Tuhan gak gini, berkat dan pukulkan. Kenapa? Sudah ada yang pikul-pukulan itu, yaitu Yesus di kayu salib. Sesempurna saudara percaya, kenapa Tuhan tidak pukul kita lagi? Karena kita tahu korbannya sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Ya, sekali lagi sempurna. Ya, bukan saudara dan saya yang sempurna, tapi korbannya sempurna. Amin. Ya, jangan pernah lupa sekalipun. Ya, hanya ada berkat dan berkat. Dan ayat 34, Kejadian 43 dikatakan, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, dari meja raja nih, orang kedua di Mesir. Dan orang lagi ngetop-ngetopnya di Mesir. Kenapa? Hanya dia punya makanan paling kaya sedunia. Ya, siapa? Yesus. Amin. Sudah bingung ya, Yusuf kan, bukan Yesus. Maksud saya gini, saudara bisa melihat Yesus, kita duduk sehidangan dengan raja. Ya, saudara, kita bilang, Tuhan, siapa saya? Saya orang berdosa, saya orang begini. Betul. Kita pernah dengar ya cerita Mephiboset kan, yang timpang, harus duduk sehidangan dengan Daud. Ya, waktu dia duduk, timpangnya nggak kelihatan. Amin. Ya, saudara, yang kayak gini-gini itu
Kita lihat gitu, bukan, jadi Tuhan bukan bilang ini, wah di gereja ini kita harus kayak Yusuf, kita harus kayak Benyamin. Kita nggak bisa apa-apa, ya. Tapi tuh kita lihat bagaimana Tuhan meng-create semua untuk kebaikan, ya. Lalu disajikan kepada mereka tuh, mereka pikir mereka itu akan disergap, mereka itu akan ditangkap sama Yusuf. Tetapi apa yang dari kacamata Tuhan? Mereka itu mau diberi makan, mereka itu mau disehidangkan dengan raja. Sudah bayangin, sudah dalam keadaan kelaparan, sudah sehidangan dengan raja. Makanan raja, yang rajanya di bangsanya nggak lagi kelaparan. Itu kerajaan surga seperti itu, amin. Itulah kerajaan Bapa kita, itulah yang Tuhan sediakan setiap hari mestinya buat kita. Ya, tapi kan ada aturannya, Pak. Protokolnya kalau mau makan, nggak ada aturan. Alkitab katakan kalau kita mau minum, mau makan, tidak aja, nggak ada aturannya. Aturannya gini, lu makan nggak ada aturan. Maksudnya sebanyak saudara mau. Ya. Tetapi yang diterima Benyamin, kita dalam garis Tuhan, garis Yesus adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Saudara ya. Nah, saya nanti singgung Benyamin itu artinya gini, saudara. Saudara lihat, Benyamin itu nggak ngomong apa-apa. Benyamin itu hanya menerima bahwa dia dengar bahwa grace itu ada si karunia. Saya nggak ngerti. Saudara sama nih di perjanjian yang baru, di perjanjian yang Allah sama manusia. Saudara dan saya ini, Tuhan bilang ini, amazing grace unto you. Ya, makanya ini ada sesuatu yang dari rendah diangkat sama Tuhan. Kita minggu lalu dengar bahwa Benyamin itu membuatnya kepada Benyamin gini, kamu itu dilindungi, dijagai, kamu itu digendong di atas bahu Tuhan, diangkat. Dan kita dengar selalu diangkat, double kemuliaan, double kehormatan. Ya. Dan itu semua kita lihat kenapa? Karena Yesus sudah baik. Ya. 5 kali lebih banyak. Kalau sehidangan saudara-saudara yang lain, Ruben dan semua Yehuda semua terima 1 piring steak, dia terima 5. Ya. Saudara, dia terima kelimpahan. Ya, orang lihat, sampai orang yang nggak percaya kasih karunia harus lihat. Ya, bikin apa Tuhan? Nggak bikin apa-apa, duduk saja menanti anakku. Lihat bagaimana Tuhan selesaikan semua. Ya, saudara, mungkin suatu misalnya gini, Martin dapat undian 10 juta dolar. Amin. Ya, dia udah senang gitu kan. Wah, dia beli ciki dapat undian 10 juta dolar. Beli ciki 2.000 perak dapat 1 juta dolar. Ya ini makanya aneh, 10 nggak mau kurang deh ya. Wah, dia hebat gitu, senang ya kan. Dan dia bilang ke pabrik ciki, gua dapat nih, nomornya persis kan. Iya. Tapi lihat dong bintangnya gitu kan. Oh iya ada bintang kecil situ. Sudah dibayarkannya 50 tahun lagi gitu. Tapi dibayarkannya 50 tahun lagi. Kabar baik gak buat dia akhirnya? Tadinya kabar baik, bener gak? Martin langsung diam kan, ngomong gitu bang. Iya enggak. Namanya juga contoh gitu. Nggak kayak gitu kan, maksud saya justru tidak kayak begitu. Saudara dengar berkat Tuhan, gaji Tuhan 10 juta dolar. Tapi nanti 50 tahun lagi. Tapi harus nyicil. Tapi di surga nggak kayak gitu kan? Betul nggak? Di surga masih ada sakit gitu? Kaki Pak nanti di surga masih sakit nggak? Nggak ya kan? Nggak ada penyakit, bener nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ada sakit kepala aja gitu, muntah-muntah, gatal gitu, karena nyamuk gitu.
Nggak ada. Berarti kesembuhan buat di mana? Halo? Buat sekarang, benar nggak? Buat sekarang. Iya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, oleh bilur-bilur kamu sembuh, buat apa? Sekarang. Ya, Tuhan pakai syarat gitu. Kalau pakai syarat, Tuhan mesti janjian dulu. Gue bilur-bilur nih melnya buat lu ya, supaya lu sembuh. Tapi lu nanti terima gue ya, atau syaratnya lu mesti gini-gini. Mau nggak? Kalau nggak mau gue gak jadi nih. Enggak, dia mati dulu buat kita. Betul kan? Bukan kan dia bilang, aku kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya, begitu kan? Di surga kita masih perlu. Wah, tambahin dong, masih dong. Banyak latak di mana-mana. Di sini saudara. Ya, makanya orang akan bertanya-tanya, gimana dong, gimana supaya kita layak? Gimana supaya kita layak? Nggak ada jalan lain. Duduk dan nikmati. Amin. Ya, makanya waktu mereka takut, lalu minumlah. Drunk freely bahasa aslinya ya. Minum dengan bebas mereka dan bersukaria bersama-sama dia. Ya, baru mereka waktu mereka minum, mereka terima, mereka makan, mulai tegang ya kan. Waduh. Lima. Waduh, gawat tuh. Kalau dia keracunan, dia mati duluan. Misalnya mungkin dia negatif dikit. Ya, tapi waktu mereka minum dan minum dan minum, ya, dia bersuka cita bersama-sama dengan Yusuf, ya, Yesus. Jadi kita bayangin Yesus ya, bersukaria. Jadi kalau saudara selamat, saudara menerima anugerah, saudara menerima semua keselamatan ini, ya, yang bersuka cita itu Bapa di surga, amin. Halo? Enggak Pak, malaikat Pak. Kita biasa dengar malaikat di surga bersuka cita. Tuhan bersuka cita, marilah bersuka cita bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Betul malaikat bersuka cita, tetapi bersuka cita dengan aku. Ya, Tuhan waktu bertemu dengan domba yang dibawa seperti Benyamin, ya, dia udah bilang, hei, pesta nih sama gua, ketemu pesta, datang. Ada pesta, potong, lembu semua, ya, pesta. Anaknya hilang, pesta bersamaku. Karena hari ini anaknya hilang, ketemu. Mari bersuka cita dengan aku. Saudara lihat? Jadi waktu saudara dengan rakus makan, dengan semangat makan, dengan bersuka cita ambil. Semua janji Tuhan saudara ambil, semua yang Tuhan sediakan di atas meja, ambil. Tuhan bilang ini, itu anak gua. Itu anak gua, makannya ke gua bukan. Makannya penuh dengan sukacita. Tapi kalau dia bilang ini, bohong nih si papi ini, beracun. License to sin, cheap grace. Beracun nih. Kira-kira, ya, bingung. Karena nggak begitu, amin. Ya, Tuhan berikan kepada saudaranya bahkan aturannya freely. Ya, mereka itu sebenarnya si Yusuf nggak ini juga ya waktu mereka sujud sembah gitu ya. Ya, si Yusuf bukan karena itu. Yusuf udah tahu kok. Yusuf bilang gini, udah tahu. Dulu juga waktu gua mimpi juga, cuma buktiin aja, Tuhan buktiin tuh, ya, bahwa satu berkas gandum dengan 11-nya sujud. Nanti ada bulan, matahari, 11 bintang, semuanya sujud. Dia dapat Yusuf. Ya, makanya firman Tuhan katakan setiap lutut berkelut, setiap lidah mengakui Yesus Tuhan. Ya, kalau Yesus datang seperti gitu ya, mau orang Islam, orang Buddha, orang agama pun, Allah pasti gitu. Apalah. Bukan berarti mereka percaya. Ya, waktu kita lihat, kenapa kita nggak lihat bahwa memang begitu kemegahan Tuhan, memang begitulah kemuliaan Tuhan. Semua orang pasti sujud. Ya, mungkin ada yang punya pengalaman gitu atau kita sedang cerita ya. Kalau aja malaikat gitu mereka datang, nyala, silau gitu, wah sujud gini, ya kan? Ya kita juga bilang gitu. Ya, bahwa kalau malaikat aja dari surga datang, semua juga sujud.
Paling kan mereka bilang bangun, gua bukan sujud, itu Tuhan yang kita sujud. Artinya apa, saudara? Ya, artinya saudara dan saya itu bukan hanya bilang Tuhan, ya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu mampu, ya. Tapi saudara bukan hanya bilang gitu, saudara bilang bahwa Tuhan itu bukan hanya mampu tapi mau, amin. Ya, mau memberkati, mau menjadikan kita anaknya. Ya, itu yang harus kita dengar, itu yang harus berubah cara kehidupan kita. Bersukaria bersama-sama Tuhan. Ya. Dan kemudian mereka habis makan, mereka pergi. Ya udah, pergi. Bukan pergi, bawa nih gandum, ya kan? Ini udah kayak kedua kali kan? Cuman Yusuf bilang ini, nanti gini ya, taruh itu pialaku, uangnya balikin lagi semua. Mereka bawa double karena mereka pikir ada suatu kesalahan. Yusuf bilang nggak ada kesalahan. Kamu dapat harta karun. Saudara nggak usah pikir ini ada kesalahan nih. Kok gue hari ini diberkati sih? Gue lagi pengalaman begini diberkati loh. Tapi kok hanya ada kesalahan nih. Siap-siap diketok. Enggak ada kesalahan kata Tuhan. Dari pihak Tuhan nggak ada kesalahan. Gue mau aja kan balikin. Saya taruh itu piala saya, piala perak, taruh di tempatnya si Yusuf. Ya, si Benyamin. Dan mereka pergi. Dan Yusuf bilang gini, sekarang kejar. Ya, sudah bayangin. Jadi ini peristiwa atas poinnya gini poinnya. Manusia itu selalu berpikir negatif gitu. Ya, artinya gini, secara umum berpikir negatif gitu ya. Wah, kita dikejar, marah-marah. Siapa yang ngambil? Enggak. Lu periksa aja, kalau ngambil jadi budak deh. Jadi semua curiga. Padahal Tuhan mau apa? Yusuf mau apa? Yusuf mau balikin lagi ke sini. Restorasi. Ya. Wah. Dan cuman jangan salah paham ya. Jadi nanti terus kalau orang yang nggak ngerti Yesus dalam Yesus, ya. Jadi segala kejadian yang buruk juga ya ini Tuhan baiklah kita kena kanker, Tuhan baiklah kita begini, Tuhan baiklah rumah kita kebakar. Hey, ini Tuhan izinkan. No way. Nggak ada ceritanya sejak mereka itu sekalipun Simeon ditahan, nggak ada ceritanya terus dia dicambukin gitu, disiksa. Dia hidup di tempat istana, saudara. Jadi lihat dari pihak Tuhan, ya. Kok bisa gitu? Yusuf bilang sendiri. Ya, waktu dia dikasih istri sama Firaun, anak imam, ya, dia punya anak namanya Manasye, dia punya anak namanya Efraim. Intinya apa? Saya udah lupa dengan kesengsaraan. Tuhan tuh udah lupa. Tapi manusia itu ingat. Artinya gini, saudara. Tuhan mati di kayu salib, turun ke neraka, disiksa, terus sekarang jadi raja memperoleh kita semua ini. Terus kita Tuhan bilang gini, gue setengah mati nih buat lu semua nih. Gue setengah mati, itu nggak? Enggak. Tuhan akan bilang ini, gue udah lupa semua. Ada your sin and your lawlessness. This I remember no more. Dosa dan kesalahan kita dia tidak ingat-ingat lagi. Saudara, kita ingat-ingat terus. Nggak klop. Saudara silakan aja ingat-ingat. Dunia ingat-ingat terus. Dunia selalu beringatnya apa? Sumber daya terbatas. Kita harus begini. Kita ini nggak boleh gini. Pokoknya di bawah matahari semua kurang. Ya kan? Dan kita emang itu bijak loh, Pak. Iya yang bijak kan. Cara dunia begitulah. Ya. Kenapa? Karena kita lihat semuanya itu dangerous. Tuhan itu nggak hanya kasih hujan, dia juga kasih badai loh. Dia juga bukan hanya kasih matahari, dia kasih juga bara hutan, dia kasih juga rumahnya. Ya. Dan dia bilang benar kan? Nah, saudara dan saya sekarang tinggal pilih. Saudara mau lihat di bawah matahari atau mau lihat di atas matahari? Saudara mau lihat bagaimana sekalipun panas di sekeliling saudara jalan dengan adem. Saudara mau lihat bagaimana sekalipun di dapur api, saudara tidak kebakar. Bukankah begitu sekalipun di padang gurun ada awan bikin teduh di waktu siang, ada di malam ada tiang api di waktu malam, yang nggak bikin dingin.
Lebih lagi firman Tuhan katakan, much more. Ya kan? Itu yang kita mesti terus selidiki. Lewat. Enggak ya? Kenapa enggak jalan? Oh, lagi mikir. Bentar. Ya, jadi Yusuf bilang gini, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, Benyamin ya, anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatlah nyala seperti yang dikatakan Yusuf. Ya, jadi waktu mereka dikejar, mereka bilang marah-marah, mereka bilang gini, ya wajar lah ya, ini jadi cuma kisah. Cuma dengan kisah ini kita bisa melihat behind the scene-nya gitu. Apa yang dibalik layar itu. Kalau udah tahu, ya makanya kita bilang nih, benar. Kita nikmati aja kasih itu. Ya, waktu piala itu bilang, ya udah kalau ada ketemu jadi budak lah. Pokoknya udah negatif aja. Pada waktu sampai, apakah piala itu? Piala perak itu yang sudah kosong, ya kan? Itu sudah diminum sama Yesus, murka Allah. Amin. Ya, sudah bilang murka Allah sudah diminum sama Yesus bilang. Murka Allah sudah diminum sama Yesus. Ya, benar kan? Benar kan? Jika cawan ini tidak boleh berlalu, biarlah cawan ini tidak berlalu, kata Tuhan di Taman Getsemani. Berarti apa? Ya harus minum kan? Ayo, pantas nggak Tuhan Yesus kena murka Bapaknya? Hah? Pantas nggak? Siapa yang pantas? Mesti ini kita, benar nggak? Tetapi dia minum, berarti punya siapa itu dia minum? Punya saya. Amin. Ya minum. Dan dia sedangkan ini kosong. Kalau kita bisa lihat Yesus, seluruh peristiwa di kitab nabi-nabi yang tadi dikatakan, kita mau bukan hanya percaya, tapi kita nggak bebal hati, slowing heart. Hati kita, Tuhan saya nggak mau Tuhan bebal hati. Orang itu bayar semua. Saudara gua udah jadi raja yang berkuasa, yang dia perintah apa aja sudah disediakan. Terus kita bilang ini, ya, saudara tahu nggak kalau sudah baca sampai Kejadian 50, itu saudaranya Yusuf itu masih terus curiga. Sampai bapaknya mati, dia masih terus bilang ini, aduh, si papi mati lagi. Si papi mati, habis deh kita. Kemarin tuh si Yusuf cuma menghormati papi aja tuh. Sekarang si papi udah meninggal, mampuslah kita semua. Ya, lalu ada aja kecurigaan. Dan saya, mari kita bertanya bersama-sama. Apakah Tuhan memberikan kasih karunia secara cuma-cuma, amazing grace secara cuma-cuma, diri anaknya sendiri cuma-cuma, supaya saudara kejebak, supaya kita ditangkap dan dimasukin penjara, supaya kita dijadiin budak, diinjak-injak sama Tuhan? Enggak kan? Halo? Tapi memang itu pemikirannya. Aneh ya? Bertahun-tahun dari 2000-an tahun yang lalu sampai hari ini waktu dia dengar bahwa Yesus sudah mati buat kita, sudah memikul semua dosa kita, sudah memikul penyakit kita, sudah memikul semua kutuk kita, semua buruknya ditimpa kepada Tuhan. Kita masih bilang gini, iya kan? Tuhan jadi budak kan? Supaya kita jadi budak. Hei saudara, ya Tuhan sampai hari ini di surga masih pakai lenan ikat budak itu dari emas itu, supaya apa? Supaya Tuhan mau kasih tahu nggak ya, lu jadi anak semua karena gue mau jadi pelayan. Saudara, wah masa sih bisa gitu? Itu kebenaran. Ya, itu kebenaran. Supaya saudara dan saya bisa jadi anak raja, segala raja. Bayarnya itu. Apa yang kita bisa hormati kepada Tuhan, apa yang kita bisa sanjung kepada Tuhan. Hanya kita bilang, Tuhan, saya terima dan saya nikmati, saya bersukaria dengan Kau, saya menikmati uang pembayaran dan saya menikmati piala yang sudah kosong. Amin.
Mereka balik ya. Jadi mereka dibawa lagi ke Mesir. Tetapi Yehuda bilang, wah ini mereka alasan. Kenapa? Karena selalu datang ya. Kalau datang dengan hati yang ngerasa gini, waduh Tuhan teh pasti gini Tuhan. Lu salah ini kan, lu ini kan pasti cemas. Ya enggak? Sekarang dari hati Yusuf kira-kira pengen gitu ini enggak? Enggak. Ya kan? Enggak. Waktu itulah dia ceritakan si Yehuda bilang, ini bapak kita udah begini, kalau dia diambil juga dia mati. Dia begini. Yusuf sampai nggak tahan, nangis Yusuf. Sampai dia nggak tahan, ya kan? Ya nggak tahan gini, nggak tahan. Sebenarnya Yusuf pengen dengar cerita. Memang betul dia pengen dengar cerita bapaknya, gitu. Cuman saya lihat bahwa dia tangis dan itu apa tuh kasihnya sebenarnya. Yesus mati di kayu salib, dicambuk, disiksa, dia itu nggak pernah nangis. Ya, tapi waktu orang nggak percaya bahwa Maria, Marta, nggak percaya saudaranya Lazarus cuma tidur bisa dibangkitkan, memang udah bau 4 hari, nangis dia, aku keluar hati. Waktu dia lihat Yerusalem, bagaimana rajanya datang, Yahweh-nya datang, raja segala datang, dan mereka menolak, nangis dia. Kenapa? Prihatin. Makanya saudara saya ini sampai di surga nangis cuma gini. Hah? Sebanyak gini yang mestinya gua terima. Waktu gua di dunia, gua sia-siain, nangis kita. Nyesel. Jadi kalau Tuhan nih ingetin secara mana sih iman lo tuh maksudnya gini. Ya ampun deh, ini udah begini banyak gua udah kasih. Ya masakan gua udah kasih anakku sendiri, masakan gak segala sesuatu kusediakan bagi kamu. Cuma percayanya solid dong, ambil text side dong, gitu. Ya, jangan pikir lagi, enggak. Kita nih pasti nih udah deh, kita udah ngomong sih, si Benyamin dijadiin budak dan kita semua gini, makanya si Yehuda bilang gini, enggak, saya ngomong, ya kan? Gini. Nah, disitulah Yusuf memperkenalkan dirinya, ya. Dan Yusuf memperkenalkan dirinya kepada Benyamin. Terima kasih ya, saya lihat dulu ya. Kepada mereka dan dia peluk satu persatu. Ya bahkan Benyamin, saudara kalau baca ya, Benyamin itu dipeluk. Ya, dia taruh kepalanya di leher Benyamin. Saudara, itu kasihnya Tuhan, kasihnya Yesus sama kita. Dia rela mati itu hanya karena kasihnya. Gak ada alasan lain. Seperti anak yang bungsu yang hilang itu, bapaknya yang lari, yang kejar, yang peluk. Kita pikir, bapak anaknya papi ya, papanya duluan. Taruh kepalanya, ciumin satu-satu semua. Betul, semua akan merasa gini, Tuhan saya kalah. Ya, mari semua. Ya, cerita. Ya, ceritain deh sama papi. Nanti mau balik ya, mau papi bilang ceritain bahwa Yusuf ini udah diangkat jadi raja. Tuhan Yesus itu sudah diangkat jadi raja segala raja. Ya, kenapa? Karena dia mau turun, duduk di sebelah kanan Allah. Kasih tahu. Ya, ceritain, bawa nih emas, perak, buat papi dibawa nih, makanan bawa supaya papi lihat. Saudara dan saya ini Tuhan kasih stabilo, saya bilang kan, highlight. Supaya apa? Supaya orang lihat. Sorry ya. Kalau saya ngomongin, saya Tuhan Yesus tahu nggak? Forever young. Saya dalam nama Yesus tubuh Kristus, forever young, forever healthy, forever strength. Terus kerjanya saya sakit-sakitan aja. Terus sama Tuhan,
mati itu. Kenapa? Darah tinggi, gula darah. Kenapa? Sama aja. Kalau Kristen nggak Kristen matinya juga kanker. Saudara, apakah tubuh Kristus itu ada kankernya gitu? Nggak ada. Ini bukan soal sombong-sombongan ya. Kita nih sadar gitu bahwa semua itu tersedia buat kita. Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. Saudara jangan merasa saya nuduh seseorang ya. Saudara tahu kan, kemarin juga saya jatuh bilang, maka Kristus hilang juga sakitnya. Ya kan? Kita itu punya fasilitas yang begitu nggak terbatas. Perlindungan, pemeliharaan. Orang benar tidak mengalami celaka apapun. Kata ceksa, baca aja di Amsal. Tapi kan orang benar syaratnya Pak. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Benar nggak? Cuman kalau bilang, kemarin ada yang BB sama saya. Ini begini Pak, kena santet Pak, orang Kristen Pak, bla 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 bla. Dia percaya nggak bahwa santet itu bisa kena dia? Ya percaya kali. Ya percaya jadilah. Tapi di tempat ini kita bilang, ya saya bilang bahwa sekalipun Bileam tukang tunung profesional suruh nunung Israel, kita bilang ini nggak bisa. Ya, segala tulah kutuk tidak akan mempan. Amin. Mau tulah si Malki, mau tulah si Martin, lu mesti tulah Yesus dulu. Karena si Martin di dalam Yesus, benar nggak? Ketidakpercayaan itu hanya bilang gini, nggak mau yang ini, gue mau sendiri aja. Jangan benar. Karena kepercayaan itu nggak pakai syarat, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Seperti kita beli barang, dapat payung, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nggak ada. Karena syarat ketentuan berlaku di sini hanya bilang barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal gimana? Hidup dengan berkelimpahan. Terus kita dengar setiap hari di sini, ada lagi loh, ya kan? Bahwa berkat itu mengejar kita, menyusul kita dan menabrak kita. Amin. Ada lagi loh, kita diangkat tinggi di atas segala bangsa. Buktinya lu bangsa, lu begini. Enggak, anak raja. Siapa yang bela? Domba apa gembala? Gembala bela domba, amin. Benar banget. Ya, dan mereka pergi, mereka pulang bawa harta ke hadapan Yusuf, ke Yakub bapaknya, ya, kepada mereka upaya sendiri masing-masing diberikan sepotong salib. Mereka cuma dikasih sepotong deh, ya. Jadi apa? Orang Yahudi tidak dilepas dari Tuhan, ya, tidak dilepas oleh Tuhan karena kesetiaan Tuhan, ya. Tetapi kepada Benyamin kita dalam Grace Yesus diberikan 300 uang perak dan 5 potong persalin. Ya, saudara diberikan makan, saudara diberikan pakaian. Kita ingat, oh iya ya Matius 6 ya, dunia ini nyari apa? Dia makan. Ya, lihat burung di udara kata Tuhan. Tidak menabur, tidak menaik, tapi diberi makan. Orang dunia nyari apa? Jadi pakaian. Apa yang kita pakai? Apa yang kita makan? Apa yang kita pakai? Apa yang kita makan? Bapak di surga tahu kamu memerlukan semua itu, amin. Diberi berkelimpahan. Ngapa? Yang laki-laki makan, perciu. Yang perempuan pakaian. Kalau perciu gitu nggak? Enggak ya. Tuhan berikan semua makanan, pakaian berlimpah-limpah. Benyamin menerima 300 ya. Semua 300 angka apa? Angka gini. 300 pasukan Gideon menyerang lawan Midian. 300 Tuhan. 32.000 aja semua udah takut, udah gak bakal menang. Tuhan bilang gini, yang takut pulang. Grace itu simple. Ya. Saudara kalau takut terima kasih karunia Tuhan gak peduli, pulang aja. Ya. Masih kebanyakan, nanti orang Israel bermegah-megah lagi. Yang hidup kayak anjing pulang, tinggal 300. Dengan ke-300 ini, gue berikan kamu kemenangan. Berarti apa? Sepenuhnya Tuhan. Amin. Amin. Ya.
yang kita ini apa? Tuhan libatin gue loh, happy. Tuhan libatin gue loh, main drum, main keyboard, main musik, singer, musik leader, apapun. Tuhan libatin, kita senang dong di rumah, di bisnis Bapak kita, amin. Ya, kita menikmati Tuhan. Dan bukan hari ini aja, besok, lusa, dan seterusnya. Ya, cuma jangan lupa, cuma gitu kan, bahwa Benyamin seibu dengan Yusuf. Ya, setelah 10 pertama lambang hukum Taurat, ya, 10 anaknya Yakub, bla 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 bla, anaknya Lea, terus anak budaknya Lea, anak budaknya Rahel, 10 lambang hukum Taurat. Ya, yang terbaik 2 anak yang lahir belakangan dari Rahel, lambang Grace. Ya, Yusuf, Benyamin. Ya, Lea dan Rahel. Rahel melahirkan Yusuf setelah Lea, dan kedua budak melahirkan 10 anak. Ya, sebenarnya jangan nanti saya dituduhin bahwa itu salah paham ya, enggak. Saya cuma mau bilang gini, ya, di seluruh Alkitab itu kita bisa lihat, ya, dari kejadian kita bisa lihat buah pohon pengetahuan yang baik, buah pohon kehidupan. Ya, anak-anak juga gini, Rahel, anak istri yang dicintai. Kenapa ada Lea? Pokoknya udah dia, Tuhan sudah berikan suatu gambaran, ya. Anak seibu, kita seibu dengan apa? Dengan Yesus. Anak Sarah, apa? Anak perempuan merdeka. Hagar, anak Ismail punya anak perempuan muda. Jadi jelas, bukannya kita misalnya Alkitab kita itu jelas memperlihatkan, ya, bagaimana Yesus itu ditinggikan, highlight gitu, ya. Bagaimana kita lihat bagaimana kemudian Benyamin anak yang bungsu lahir, ya. Kejadian 45 ayat 16, lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Ya, ayat 15 semua dipeluk. Tapi kita lihat anak seibu. Ya. Saudara mau jadi Yahudi nggak bisa. Orang Yahudi kecuali Bapak saya benar-benar Yahudi Pak, nama saya aja ngaku saya. Ya, tapi Bapak lu kan bukan, misalnya gitu kan. Apaan si Tano, ya kan? Nggak bisa. Ya, atau ada benar-benar ya, nggak tahu lah ya, karena orang Yahudi. Kita udah nggak qualified kalau pakai hukum Taurat yang Yahudi aja, kita nggak qualified. Tapi ada Tuhan bilang ada hukum yang kutulis di dalam hati nurani kalian semua. Supaya apa? Supaya tahu Tuhan saya butuh juru selamat. Ya kan? Setelah kita benar juru selamat, kita lihat bagaimana hanya kasihnya. Bukan kasih kita, tapi kasihnya. Ya, cepat ya. Lihat ya, Benyamin itu dari Kejadian 35 ayat 18, ketika ia hendak menghembus nafasnya, si Rahel, ia mati. Kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tapi ayahnya menamai dia Benyamin. Ya, sudah lihat ya, Ben-Oni, son of my sorrow, menjadi Benyamin, son of my right hand, tangan kanan, tangan kekuatan Tuhan. Sudah diangkat ke tangan kanan kekuatan Tuhan. Nggak main-main. Ya. Tapi kita lihat sekarang mulai lihat makin jelas bahwa ada kontras. Sudah dikontrasin sama Jews, sama Yahudi aja. Ada Mark Zuckerberg, ya kan? Ada siapa lagi? George Soros. Kita lihat, wah itu Yahudi hebat, kaya raya, diberkati. Sudah bayangin tahun kalau tahun nonton Perang Dunia Kedua, tahun 43, 44. Mereka itu masih di kamp-kamp konsentrasi. Masa dalam waktu menjadi pegang semua barang-barang itu. Ya, mereka terima tetesan-tetesan aja dari keturunan Abraham, mereka terima. Apalagi saudara saya seibu dengan Yesus. Amin. Dan cuma cara mindset kita itu kita lihat dulu gitu. Ya sama nih, saya juga gitu tantangan sama-sama saya. Waktu Tuhan bilang ini, Tuhan gimana restorasi Tuhan? Gimana kehormatan 2 kali ganda Tuhan? Tuhan bagaimana restorasi soul saya? Bagaimana semua dikembalikan tuh yang dicuri? Semua yang membuat ternyata nggak persis seperti makanan raja itu kok enggak? Tuhan bilang, perkatakan enggak?
Katakanlah restorasi, kembalikanlah. Sama-sama katakan kembalikanlah. Amin. Ya, minta, Lord kembalikanlah, Tuhan kembalikanlah, Tuhan kembalikanlah. Ya, emangnya Tuhan yang nyuri? Memang bukan Tuhan, tapi Tuhan ambil semua kesalahan di Kaisar. Ya, susah, nggak masuk akal, tetapi itu kebenaran. Unnatural, makanya disebut amazing grace. Ya, kita dengar sesuatu yang rahasia berabad-abad. Tangan kekuatan Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam Mazmur 63:9 katakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya, tangan kanan adalah tangan kemurahan, favor. Ya, tangan berkat. Hati kita hanya melekat. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, saya hanya melekat, saya hanya di dalam Yesus. Percaya. Melekat itu percaya. Sama-sama kata melekat itu percaya. Benar. Saudara kalau nggak percaya, lihat aja di Galatia 5 ayat 4. Apa yang membuat kita lepas dari Kristus? Kalau kita justified by the law. Membenarkan diri berdasarkan perbuatan lagi, upaya diri lagi. Lepas dari Kristus. Lepas kan lawannya melekat, benar nggak? Tapi kalau melekat, Yohanes 15 ayat 5, firman Tuhan adalah gini. Di luar aku kamu nggak bisa apa-apa, tetapi di dalam aku kamu pasti berbuah. Amin. Kita di mana ada tuh Pak? Ya kan? Ranting yang ada padaku nggak berbuah kan dibuang, dipotong. Saudara baca bahasa aslinya, yang nggak berbuah diangkat sama Tuhan. Yang nggak berbuah di mana? Hanya kalau lepas. Jempol saya secakep-cakepnya jempol saya. Kalau dia lepas 1 mili dari sini, mati nggak ya? Mati. Jangan kata semeter, semili aja, udah nggak nyambung sama darah. Lama-lama dia sekeren-keren ini jempol, bagus, dia biru dan mati. Apalagi kalau 2 meter, ketemu guguk di mana? Maksudnya jempol, benar nggak? Ketemu anjing di jalan jempol nganggur nih, mak. Saudara melekat sama Yesus, kayak saya tadi bilang, siapa yang bisa dijamah sama iblis? Sama musuh, sama nggak bisa. Maha tinggi, maha kuasa, Yesus. Amin. Ya, iblis nggak maha tinggi, iblis nggak maha kuasa. Apa yang kita mau dengar hari-hari ini di gereja? Apa saya mau ngomong? Ya, Tuhan. Nah, Tuhan yang angkat Benyamin, Tuhan yang angkat Melki, Tuhan yang angkat semua. Amin. Ya, Tuhan yang angkat. Makanya disebut generasi Benyamin. Ya, jadi udah deh buru-buru aja deh ya. Benyamin itu Binyamin ya, anak dari tangan kanan ya, the right hand ya, Binyamin, anak bungsu Yakub, juga satu suku diturunkan dari dia dan wilayah mereka ya, Binyamin ya, tangan kanan kuat ya. Kalau orang nggak kidal kan tangan kanannya adalah tangan kanan yang kuat, benar kan? Tuhan bukan hanya berikan tangan kanan, tangan yang lemah, tapi tangan yang kuat ya. Dan itu udah pol-polan istilahnya Tuhan buat kita ya. Alkitab katakan juga, janganlah takut sebab aku menyertai kau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku menumbuhkan bahkan menolong kau, aku akan megang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, kenapa orang percaya harus takut? Ya, amin. Ya, yang nggak tahu nih, kalau yang suka baca ekonomi, suka baca politik, suka baca Bloomberg atau apa ya, Luki mungkin ya, suka baca ini gini. Seluruh dunia sekarang ini cemas, benar nggak? Yang orang pergi aja ke Turki, mau nyebrang ikut ISIS, ya kan? Ada aja. Nah, saya baca lihat di TV, ya kalau ISIS di Indonesia kan nggak terkenal, mungkin dia perampok bank atau nggak tahu begal tuh orang ISIS, bukan, nggak tahu lah ya. Tetapi kalau di Filipina nyulik dia, nyulik.
Nyulik minta tebusan, nyulik minta tebusan. Nggak ada bisnis lain deh, bisnisnya bisnis teror. Ya, wah ekonomi turun, wah dolar naik, paling takut gitu. Lalu Tuhan bilang gini, gua kasih lo makanan. Makanan apa sih? Kekayaan. Kalau udah nggak punya makanan, miskin, udah gitu aja. Kalau di Alkitab mah gitu aja. Pakaian apa sih? Pakaian saudara artinya apa? Gua dandanin lu lihat aja tuh bunga di bakung di ladang. Nggak ada harganya kan? Siapa yang dandanin? Lebih keren dari Salomo. Ya, for I am with you. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Aku tidak pernah melupakan kau. Kita bilang, ya, do not look around. Jangan lihat ke kiri ke kanan ke sekeliling. You in terror and be dismayed. Ya, jadi bimbang. Karena kita lihat kiri kanan, kita lihat keadaan dunia ini, bimbang, teror. Tuhan ngomong. Ya, for I'm your God. Titik satu kata. I will strengthen and harden you to difficulties. Jadi kan janjinya ini mau keadaannya mau gimana kek? Ya, saudara itu dikokohkan, diteguhkan. Ya, yes, I will help you. Yes, I will hold you up. Ya, di uphold, dinaikin lagi, tinggikan lagi. Ya, and retain you with my victorious right hand of righteous and justice. Righteous siapa? Yesus. Justice siapa? Yesus. Saudara udah begitu komplit, saudara mau lihat dari sisi manapun, semua tuh nggak kurang. Amin. Ya, mau terima apa enggak? Selesai. Ya, kekayaan Tuhan yang membangkitkan Yakub suatu ketika, saudara. Ya ini udah akhir zaman ya. Saya nggak tahu saudara baca apa enggak. Ya saya udah muncul lagi nih bait Allah ketiga udah segera mau dibangun katanya. Terus ya apalagi lah bulan Arab, bulan ini, bulan itu ada yang gitu. Persoalannya cuma satu. Ya, kita ketemu mempelai kita happy nggak? Halo? Ya, mempelai perempuan ketemu mempelai laki-laki. Stres apa bahagia? Halo? Happy, bahagia, amin. Tapi Pak, saya begini Pak, tubuh saya begini. Tuhan bilang gini, gua kasih tubuh yang baru. Selesai nggak? Kapan-kapan kita lihat ayat-ayatnya. Nah benar begitu, diubahkan dalam setiap pacar. Mau dikasih, maaf ya Pak Agus, yang kakinya masih sakit, nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin. Ya. Artinya semua selalu yang baik. Ya tapi Pak, bisa nggak diangkat loh? 50% tinggalkan, 50%. I'll never leave you, never forsake you. Di sini aja ayatnya tadi udah baca. Aku sekali-kali tidak akan, I will not tinggalkan engkau. Benar nggak? Saudara mau baca yang mana? Ya tapi kan dua-duanya firman Tuhan Pak. Yang ini kita baca lagi. Oh tentang gadis. Oh itu tentang Yahudi. Yahudi sekarang cuma 1%, mungkin nggak sampai 1% percaya Yesus. Sampai suatu ketika dia sampai 50%, setengahnya banyak nggak? Banyak. Itulah makanya dibilang kalau ada di ladang ada 2, 1 di atas ditinggalkan. Kalau di ranjang 1 ditinggalkan. Saudara, Pak Agus tidur sama istrinya. Nanti masih mami bilang aku meninggalin kaki itu Pak Agus, benar nggak? Nah gitu. Dia anak Allah, saya anak Allah. Dia mempelai Kristus, saya mempelai Kristus. Kita tubuh Kristus. Ya, Roh Kudus naik, diangkat. Kita semua bersama Roh Kudus. Amin. Ya. Akhirlah udahlah beneran ya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan kita baca sama-sama 3-4. Dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Saudara, ya ini cara Tuhan. Orang Yahudi akan melihat bagaimana Benyamin itu datang dengan kemuliaan luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Dan Benyaminnya itu adalah saudara dan saya. Amin. Benyamin nggak bikin apa-apa. Saya nggak baca dia ngomong satu patah kata pun tuh. Benar nggak? Dia jalan aja, dia percaya abang gue
abang gue, kakak gue. Mungkin dalam hati cuma gitu. Itu gue dapat 300 uang perak, lu tau nggak? Kakak gue. Lu kok diberkatin lagi? Kakak gue Yesus. Amin. Ya kan? Yesus. Amin. Ya. Kakak lu ditakin lu nggak? Ditakin kepala lu, enggak. Jangan mau, benar nggak? Itu namanya hina Yesus. Kalau Yesus bilang, gua masih jetakin kepala lu. Kalau gitu kenapa kemarin mau dijetakin atau waktu di kayu salib? Nggak masuk akal, soalnya nggak masuk akal. Ya, hanya masuk akal kalau kita masih di pikiran kita, di hati kita, semuanya masih penuh dengan hukum Taurat. Oleh firman Tuhan katakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa kita Kristus. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Musik Pak. Pak, lagunya jangan terlalu cepat, gimana ya reggae-nya ya. Jesus, you have won me with your love. Now my heart belongs to you. Ayo kita pakai diri. Ya. Saudara, kita milik Yesus, amin.